Ulama besar dunia itu cucu ke-25 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sepertinya nyaman sekali di Royal Senior Boutique Hotel Prigen. Tafsir Al-Jailani 800 tahun hilang ditemukan di Vatikan. Penemuan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh cucu ke-25-nya sendiri, Syekh Dr. Muhammad Fadil, membuat dunia akademik dan pengamal tarekat tasawuf terkagum-kagum. Bagaimana tidak? Naskah ini selama 800 tahun menghilang dan baru ditemukan secara utuh di Vatikan. Manuskrip yang berisi 30 juz penuh ini tersimpan secara baik di perpustakaan. Tak ada yang menyangka sebelumnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis kitab tafsir Al-Quran 30 juz yang mengulas ayat-ayat Al-Quran. Kita seolah-olah mempelajari samudra tasawuf dari ayat ke ayat, dan alhamdulillah tafsir Al-Jailani yang dalam bahasa Arab telah diterbitkan oleh Markas Al-Jailani Turki 6 jilid kini telah berhasil diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Melayu menjadi 12 jilid hingga hari ini. Markas Jailani Asia Tenggara baru mencetak 2 jilid pertama. Para salik yang berada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura yang berbahasa Melayu bisa mempelajari makna-makna penting tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mudah. Kami sangat berterima kasih dengan perjuangan penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Dr. Muhammad Fadil dalam menyelamatkan manuskrip-manuskrip langka ini, terutama yang berkaitan dengan tafsir Al-Jailani. Kami terharu ketika mendengarkan langsung kisah pengkajian dan penelitiannya selama puluhan tahun. Berikut adalah penuturan Syekh Fadil dalam pembukaan kitab tafsir Al-Jailani yang ditelitinya. Saya tumbuh besar di bawah pendidikan kakek saya, Sayyid Syarif Al-Alim Al-Muqtada bin Wa Al-Kutub Al-Kamil Asyai Muhammad Siddiq Jailani Al-Hassani. Ayah saya bernama Sayyid Syarif Al-Alim Al-Alamah Wa Al-Bar Al-Fahama Syai Muhammad Faik Jailani Al-Hassani. Setelah saya mendatangi Madinah Munawwarah dan tinggal di kota ini, saya pun mulai mencari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pada tahun 1977 Masehi di Madinah Al-Munawwarah dan kota-kota lainnya sampai tahun 2002 Masehi. Setelah tahun itu saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk mencari kitab-kitab Syekh radhiyallahu anhu, dan sampai hari ini saya masih terus melanjutkan pencarian itu. Saya telah mendatangi sekitar 50 perpustakaan negara dan puluhan perpustakaan swasta yang terdapat di lebih dari 20 negara. Bahkan ada beberapa negara yang saya datangi sampai lebih dari 20 kali. Dari proses panjang itu, saya berhasil mengumpulkan 17 kitab dan 6 risalah, yang salah satunya adalah kitab tafsir ini yang menurut saya tidak ada bandingannya
lainnya di seluruh dunia. Dari perjalanan saya mendatangi beberapa pusat-pusat ilmu pengetahuan, saya pun mengetahui bahwa ada 14 kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dianggap punah. Oleh sebab itu, saya terus melakukan pencarian kitab-kitab tersebut di pelbagai perpustakaan internasional. Setelah kitab tafsir ini selesai dicetak dan diterbitkan, insya Allah sungguh saya sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya mengetahui bahwa jumlah lembaran tulisan karya kakek saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang berhasil saya kumpulkan mencapai 9.752 lembar. Jumlah itu tidak termasuk tulisan-tulisan yang akan kami terbitkan saat ini dan beberapa judul yang hilang. Tentu saja semua ini membuat saya sangat gembira dan bangga tak terkira kepada kakek saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ada sebuah pengalaman menakjubkan yang saya alami ketika saya mendatangi negeri Vatikan untuk mencari karya-karya sang syai di perpustakaan Vatikan yang termasyhur. Ketika saya memasuki negara Vatikan, petugas imigrasi bertanya kepada saya tentang alasan saya mengunjungi perpustakaan Vatikan. Pertanyaan itu dijawab oleh seorang kawan asal Italia yang mendampingi saya dengan mengatakan bahwa saya sedang mencari buku-buku karya kakek saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kaget ketika tiba-tiba saja petugas itu langsung berdiri dan memberi hormat seraya berkata, ya, sang filsuf Islam Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah saya memasuki perpustakaan Vatikan, saya menemukan pada katalog perpustakaan dan beberapa buku yang ada di situ sebuah tulisan dalam bahasa Italia yang berbunyi filsuf Islam dan dalam bahasa Arab Syai al-Islam wa al-Muslimin. Dua gelar ini tidak pernah saya temukan di semua perpustakaan yang ada di 3 benua kecuali hanya di sini. Di perpustakaan Vatikan saya juga menemukan sebuah tulisan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bunyi sang Syekh radhiyallahu anhu membahas 13 macam ilmu. Kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana mungkin karya-karya monumental Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru tersimpan tapi di perpustakaan di Vatikan? Kemana saja ahli-ahli sejarah kita? Mengapa karya sehebat itu hilang selama berabad-abad? Jangan-jangan selama ini lebih fasih orang Katolik mempelajari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daripada kita yang setiap bulan ikut manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin aku melihat ulama dunia Syekh Dr. Muhammad Fadil istirahat dan menginap beberapa malam di Hotel Royal Senior. Dalam Ramatama disambut bahagia oleh Haji Muhammad Yoshitomo selaku owner. Dalam perjamuan santap malam bersama, tak ketinggalan pula para ulama Jawa Timur menyatu dalam ukhuwah Islamiyah. Pertemuan para ulama di Hotel Royal Senior merupakan satu pembuktian bahwa sesama muslim itu bersaudara tanpa membedakan warna kulit, suku, ras, atau antar golongan. Benar-benar kesemestaan rahmatan lil alamin yang sudah dirintis sejak lama oleh baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Haji Muhammad Yoshitomo pun mengikuti jejak Laksamana Cheng-ho dari negeri Pada, berkeliling dunia 7 kali bersinggah di Nusantara sambil berniaga bersiar ikhtibar menyebarkan agama Islam bermodalkan petuah yang telah mengakar budaya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sehingga dimanapun bersinggah bisa diterima oleh penduduk setempat disebabkan kerendahan hati Laksamana Cheng-ho dalam memperjuangkan agama Allah. Meski tak luput dari ujian, bagi mereka yang tidak sepaham itu biasa dan lumrah.
Indonesia. Aku bangga Sila. Aku cinta Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.